Hadir Ibu. Ayo, hadir Ibu. Tia, ada Ibu. Oke, jadi yang nggak berangkat tadi Menul sama Siti. Yang kita lihat tadi ya, Siti semoga cepat sembuh dari diarenya. Amin. Nah, Ibu mau melatih konsentrasi kalian dulu nih sebelum mulai pembelajaran. Aturannya adalah ikutin apa kata Ibu. Ingat, ikutin apa kata Ibu. Ayam ayam, ayam ayam, bebek bebek, bebek bebek, ayam bebek ayam bebek, ayam bebek bebek bebek. Ada dua ayam, ada dua ayam, ada dua bebek, ada dua bebek. Ada berapa ayam tadi? Ada berapa ayam tadi? Loh, bacanya tadi jawab dua, berarti bacanya kurang konsentrasi. Aku tadi bacanya jawab dua, berarti bacanya kurang konsentrasi. Kan aturannya adalah ikuti kata Ibu, bukan menjawab pertanyaan Ibu. Oke, langsung saja ke materinya ya. Nah, kemarin kalian ingat nggak? Kemarin bahas tentang apa? Irama. Irama. Oh iya, masih hari ini pas. Ini IPAS Pak Ibu. Gimana? Kemarin tidur dulu. Jangan tuh. Ini IPAS. Ayo, kemarin bahas tentang apa? Kemerdekaan. Iya, apa ini kek? Nah, sekarang kita akan membahas tentang kearifan lokal di masyarakat sekitar Bu. Ada yang tahu nggak sih kearifan lokal itu apa? Ciri khas. Ya, ciri khas. Budaya, Bu. Iya, betul, budaya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, ya kalian di sini harapan mengerti tentang budaya lokal di Indonesia dan juga mengerti tentang kearifan lokal yang ada di bumi kita. Nah, apa sih kearifan lokal? Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa yang mendiami kepulauan. Jadi Indonesia tuh banyak banget ya pulaunya. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda, serta kebiasaan masyarakat yang unik. Kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai baik ini diwariskan dari nenek moyang. Jika masih diterapkan di masyarakat, maka dapat juga disebut kearifan lokal. Dan di sini ada gambarnya Ana dan Anton. Ya, Ana sedang membeli jamu. Coba Ana bacakan. Yang pakai kerudung. Saya sedang membeli jamu, katanya jamu bagus untuk kesehatan. Dari mana si Anton menjawab? Iya, betul. Jamu dipercaya sebagai obat tradisional dan masih digunakan di masyarakat sampai
baik secara fisik maupun spiritual, serta mempererat tali persaudaraan antar warga. Nah, tradisi ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk rapat besar masyarakat, pembersihan negeri, dan upacara adat di Gunung Sirimau. Penyusunan acara biasanya ditandai dengan masuknya warga ke dalam kain gadok, sebuah kain persatuan yang melambangkan persatuan dan kesatuan. Nah, jadi di Cuci negeri saya ini masyarakat biasanya melakukannya dengan cara Itu minum apa, Bu? itu minum jamu. Oh, bukan. Bukan, enggak boleh, enggak boleh. No. Kan kirain madu. Madu kan biasanya dihirup. Itu jamu sebenarnya. Sama. Tapi kok warnanya merah tuh jamunya? Ya mungkin dikasih pewarna. Nah, selanjutnya ya tradisi sasi yang berada di Maluku dan Papua. Bacakan dong. Ini itu coba ayo dibacakan. Tradisi di Maluku dan Papua. Tradisi sasi atau dalam istilah lokal artinya larangan yang terdapat di daerah Maluku dan Papua. Tradisi sasi merupakan sebuah larangan untuk memanen atau mengambil sumber daya alam tertentu di wilayah adat selama beberapa waktu. Tradisi ini merupakan larangan memanen untuk jenis-jenis ikan tertentu. Tradisi ini bisa dilakukan di darat maupun di laut. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Maluku dan Papua. Tradisi pun masih dilakukan hingga sekarang. Tradisi dilakukan sebagai upaya untuk menjaga ekosistem dan populasi agar tidak rusak atau habis. Yeay, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Jadi tradisi sasi di Maluku dan Papua ini yaitu larangan yang terdapat di daerah Maluku, yaitu larangan untuk memanen atau mengambil sumber daya alam tertentu di wilayah adat selama beberapa waktu. Kita lihat di sini yaitu larangan untuk mengambil atau mengambil hasil panen ikan yang ada di perairan. Nah, selanjutnya yaitu tradisi baby. Apa itu di Sumatera Selatan? Nah, jadi baby merupakan suatu tradisi menanam padi secara bersama-sama. Tujuannya agar hasil panen padi yang didapat dapat disyukuri. Apabila panen telah selesai, masyarakat akan mengadakan sebuah perayaan. Nah, perayaan ini sebagai bentuk dari rasa syukur atas panen yang berhasil dan juga sukses. Tradisi baby ini terdapat di Muara Enim, Sumatera Selatan. Nah, tradisi gotong royong ini diharapkan dapat membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan bersyukur. Tradisi ini juga telah dikembangkan selama beberapa generasi dan menjadi bagian dari cara hidup masyarakat Muara Enim. Nah, jadi gimana tradisi baby ini? Yaitu itu ya menanam padi secara bersama-sama. Kalau di daerah kita ada nggak? Ada. Ada juga ya. Namanya apa? Tandur. Tandur. Kalau di sana baby play. Tandur. Terus selanjutnya ya belajar lebih lanjut. Kita kan tadi udah belajar tentang tradisi apa tadi baby Nasi. sama sasi ya yang ada di mana tadi? Ambon. Sekarang yaitu belajar lebih lanjut tentang masyarakat Jawa pada umumnya memiliki produk khas masyarakat setempat yang digunakan sebagai hasil pertanian. Misalnya nasi tumpeng. Di sini ada nasi tumpeng ya. Enak soalnya. Nah, terus mau Campur. emang kalian belum pada sarapan? Sarapan di kantin ya tadi bayar sendiri. Nanti dulu gajian. Akhir bulan ini masih apa nih? Ini kan masih tanggal 2. Apa yang tanggal 30? Ya besok. Karena pesawat yang menjadi simbol ungkapan rasa syukur atas kebahagiaan. Dan selanjutnya ada nih di Papua, siapa yang mau bacain? Apa itu? Di Papua. Saya, Bu. Oke, silakan ayo baik ini. Di Papua terdapat kepercayaan ke Aro, Newea, Aku atau alam adalah aku. Menurut Aaron the Top dan Grassberg percaya sebagai kepala mama, tangan dianggap sebagai bagian dari manusia sehingga pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara hati-hati. Ya, ayo sekarang dilanjut lagi yang ini. Saya, Bu. Ya, sekalian.
masyarakat